Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. 98.5 Radio The Meaning Station. Hai, halo selamat pagi Apmania, apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Senang sekali seperti biasa hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 ada ngopi ngobrol pajak pagi-pagi ya. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenal lebih dekat aplikasi kunjungan pajak atau Aku Pajak ya Apmania. Silahkan untuk Apmania yang ingin bertanya bisa langsung melalui live Instagram ya di @radio SMG, atau mungkin untuk Anda yang mendengarkan melalui 98.5 bisa langsung WhatsApp aja ya di 087833300400. Dan sudah bergabung di live Instagram @radio SMG ini ada Bapak Haryono selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 KPP Pratama Semarang Timur. Halo, selamat pagi Pak Haryono. Selamat pagi Mbak Ana, gimana kabarnya Mbak Ana? Alhamdulillah, kabar baik Bapak. Bapak gimana kabarnya? Baik juga? Alhamdulillah sehat juga ya. Sehat ya, semangat ya Pak ya. Ya. Oke, kita akan berbicara mengenal lebih dekat aplikasi kunjungan pajak atau Aku Pajak. Nah, Bapak mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih aplikasi kunjung pajak ya atau Aku Pajak ini? Iya, terima kasih Mbak Ana. Selamat pagi Armenia dimanapun Anda berada ya. Untuk aplikasi kunjung pajak sendiri atau Aku Pajak ini fresh ya, baru di launching kemarin tanggal 1 September 2020. Jadi baru diberlakukan di semua kantor pajak maupun kanwil DJP ya di seluruh Indonesia. Ini mendukung pelayanan yang kami berikan kepada wajib pajak. Jadi di masa pandemi ini atau tatanan normal baru ya, kita perlu pengaturan atau protokol kesehatan yang harus dilakukan. Jadi untuk kenyamanan wajib pajak maupun kami sendiri tetap ada pelayanan, tapi juga protokol kesehatan tetap diperhatikan. Makanya wajib pajak diminta untuk meregistrasi dulu di nomor antrian dulu. Jadi sebelum ke kantor pajak, wajib pajak dipersilahkan mengambil nomor antrian untuk datang ke kantor pajak. Nah, demikian Mbak Ana. Oke, baik. Jadi kita lihat tadi ya iklan-iklannya sudah ada ya. Yeah. Kemudian juga di media sosial, di seluruh akun Instagram DJP, kantor DJP juga sudah ada diperkenalkan ya. Seperti itu Mbak Ana. Oke, jadi aplikasi kunjung pajak ini sudah mulai diberlakukan kemarin ya, tanggal 1 September 2020. Jadi untuk wajib pajak mulai tanggal 1 September kemarin sudah bisa melakukan mengambil antrian ya, tiket antrian melalui online begitu ya Bapak ya. Nah, mungkin ini kenapa sih Bapak harus menggunakan aplikasi kunjung pajak ini? Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi di masa pandemi kan namanya social distance, physical distance harus diperhatikan. Jadi KPP di seluruh Indonesia juga kanwil pajak ya di seluruh Indonesia juga ini sangat concern dengan hal ini. Jadi untuk penyebaran COVID itu dapat diminimalisir. Jadi tujuannya seperti itu Mbak. Jadi yang pertama, kenapa ada aplikasi ini? Yang pertama adalah untuk pencegahan dan mengurangi penyebaran COVID-19. Jadi biar wajib pajak juga nyaman, petugas juga nyaman. Jadi, kemudian yang kedua, itu ada penyeragaman Mbak, sistem layanan antrian. Selama sudah dibuka layanan tatap muka ya, sejak 15 Juni kemarin, itu untuk pembatasan sendiri, beberapa KPP itu sudah membuat aplikasi sendiri untuk layanan online. Nah, itu ada yang pakai Apiktem, ada yang pakai Google Form. Nah, ini kantor pusat DJP membuat seragam. Jadi seluruh KPP dan kanwil itu antrian online-nya seragam aplikasinya. Kemudian untuk yang ketiga alasannya adalah untuk mendukung percepatan pemberian layanan secara elektronik. Jadi sebenarnya wajib pajak itu kalau tidak perlu banget datang ke KPP, mending pakai online saja. Jadi
sudah ada 40 layanan yang sudah dibuka di online, baik di pajak.go.id ya, seperti e-registration dan sebagainya, kemudian juga di DJP online untuk pengajuan fasilitas di masa pandemi ini juga sudah ada, tinggal by sistem pakai DJP online bisa semuanya secara otomatis. Kemudian tujuan keempatnya yaitu untuk kemudahan dan kepastian wajib pajak. Jadi wajib pajak tidak, kalau bahasa Jawanya kecil ya, sudah datang KPP ternyata misalnya nih, kalau dengan antriannya ada kuota Mbak, nanti kuotanya sudah habis jadi nggak bisa. Nah, maka silahkan Anda buka dulu layanan aplikasi kunjung pajak ini, nanti bisa dicari nih Anda mau datang hari apa, tanggal berapa, jam berapa, apakah kuotanya masih ada. Nah gitu, jadi tidak perlu datang dulu KPP. Begitu dapat antrian, baru 10 menit sebelum jadwal Anda bisa datang ke KPP. Seperti itu Mbak, jadi lebih nyaman kan, tidak perlu nunggu lama atau antri lama di KPP ya, karena di TPP sendiri ya, tempat pelayanan terbaru kami, itu dibatasi juga untuk di dalam ruangan tuh hanya 15 orang. Oke. Jadi kalau misalnya terlalu banyak nanti kan tidak nyaman ya situasi pandemi kayak gini ya. Nah, makanya dimohon untuk wajib pajak dan adminnya mungkin kalau mau KPP silahkan kunjungi dulu aplikasi kunjung pajak ini di https://kunjung.pajak.go.id. Nah, nanti di situ sudah secara otomatis bisa mendapatkan nomor antriannya, seperti Mbak. Oke, justru aplikasi kunjung pajak ini memudahkan dan juga memberikan kenyamanan ke wajib pajak itu sendiri ya, Pak Aryono ya. Oke, Ya. Bapak, untuk prosedurnya atau syarat-syaratnya, caranya seperti apa nih untuk wajib pajak yang ingin menggunakan aplikasi kunjung pajak ini, Bapak? Ya. Untuk prosedurnya atau caranya itu sangat mudah. Ya tadi cukup mengunjungi via internet ya, dapat pakai HP ini, cukup pakai HP bisa, nanti di https://2 itu kunjung.pajak.go.id. Nanti di situ ada 4 tahapan. Yang pertama adalah daftar. Nanti ada isiannya di situ. Kemudian yang kedua, nanti wajib pajak mengisi penilaian kesehatan. Nah, ini hal yang baru. Kemudian yang ketiga, memilih layanan dan waktu. Layanannya mau apa, waktunya jam berapa itu nanti milih situ. Baru yang terakhir adalah bookingnya. Nah, seperti itu Mbak tahapannya. Jadi sangat mudah, ada 4 langkah, semuanya secara otomatis by sistem. Gitu. Tinggal mengisi data yang diperlukan. Oke, adakah data-data yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar aplikasi kunjung pajak ini, Pak Aryono? Untuk data sendiri cukup data pribadi aja ya, Mbak. Jadi kalau wajib pajak siapkan KTP ya, karena nanti di situ diminta mengisi NIK-nya. Jadi mengisi NIK, kemudian atau kalau punyanya paspor ya, mungkin warga negara asing itu paspor, bisa nomor paspor, nanti nama pengunjungnya siapa, kemudian statusnya ya, datang itu sebagai wajib pajak sendiri atau mewakili wajib pajak bisa, misalnya konsultan itu nanti perlu surat kuasa seperti itu. Kemudian NPWP, kalau nanti perlu datang ke loket DPT kan harus wajib pajak yang terdaftar ya, itu perlu isi data NPWP-nya. Yang terakhir nanti diminta email dan nomor HP. Nah, email sendiri ini sangat penting karena nanti nomor antrian akan disampaikan di situ. Nanti nomor antriannya yang sudah di booking nanti kalau sudah berhasil akan disampaikan melalui email tadi. Nah, itu nanti yang dibawa ke kantor pajak Mbak. Cukup di screenshot aja. Oke. Nanti petugas kami. Gitu. Oke. Tadi Pak Aryono juga mengatakan kalau terdapat penilaian kesehatan juga ya Bapak ya. Nah ini boleh tahu nggak ini Bapak penilaian kesehatannya meliputi apa saja nih yang harus diisi nih? Ya, penilaian kesehatan ini nanti cukup menjawab pertanyaan yang ada di situ Mbak. Nanti pertanyaan cukup dijawab ya atau tidak ya. Misalnya ini pertanyaan mengenai apakah pernah ke tempat umum yang ada kerumunan seperti ya. Kemudian apakah pernah menggunakan transportasi umum. Kemudian apakah pernah melakukan perjalanan keluar kota atau internasional ke zona yang merah gitu ya, seperti itu. Kemudian apakah pernah melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kemudian apakah Anda memiliki kontak erat. Nah ini mungkin sangat penting sekali di situ ya, kalau memiliki kontak erat atau tidak. Kemudian apakah Anda pernah sakit batuk pilek, sakit tenggorokan gitu ya, sesak selama 14 hari terakhir. Nah ini cukup dijawab ya atau tidak. Nah, kami
harapkan ya wajib pajak secara jujur menjawab ini, karena nanti untuk pencegahan dini ya sebelum kantor pajak untuk kenyamanan bersama gitu Mbak. Oke. Nanti secara sistem akan mengeluarkan notif ya, apakah Anda Anda silakan datang dengan nomor sekian, atau sebaiknya Anda ke layanan kesehatan dulu, atau menggunakan layanan online yang bisa digunakan untuk layanan yang diperlukan gitu Mbak. Oke, kalau semisal nih wajib pajak sudah mendapat nomor antrian nih ya Bapak ya, yang tadi dikirim melalui email. Nah, selanjutnya apa nih harus dilakukan oleh wajib pajak nih? Kalau sudah memiliki tiket antrian. Email tadi saya sampaikan tadi ya, cukup screenshot aja nomor antriannya. Nanti datang ke KPP ya, tunjukkan ke petugas bahwa sudah mengambil nomor antrian secara online melalui kartu pajak. Nah, nanti tinggal datang, kemudian hadir sesuai jadwal ya, jangan sampai telat nih, atau mungkin lebih dulu jam 10, jam 8 udah datang, nanti mungkin belum diperbolehkan masuk Mbak, karena mungkin 10 menit sebelum jadwal baru kita perbolehkan masuk ke dalam ruang TPT seperti itu Mbak. Jadi nanti hadir sekitar 10 menit sebelum jadwalnya. Jadi ini sangat nyaman, wajib pajak nggak usah buru-buru datang, ataupun jangan sampai terlambat juga, karena kalau terlambat ibaratnya hangus Mbak nomornya. Jadi nanti buat janji yang lain untuk ngisi di aplikasi kunjung pajak lagi, nggak ada masalah ya. Oke, jadi sebisa mungkin datang 10 menit sebelum jam yang sudah ditentukan itu ya Bapak ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan dari Santi. Selamat pagi, selamat buat kantor pajak yang terus memberikan pelayanan lebih mudah. Apakah dalam aplikasi ini ada fitur chat sehingga ada konsultasi seperti itu? Ya. Silakan. Terima kasih untuk penanya ya. Dari mana tadi Mbak? Dari Santi. Santi ya, oke. Untuk aku pajak sendiri ini memang khusus terkait dengan pengambilan nomor antrian. Jadi memang tidak ada fitur chat di situ. Hanya untuk layanan online yang kita sudah sampaikan tadi di awal, banyak sekali layanan online ya. Pertama kita bisa chat itu melalui Pajakku ID ya. Di situ ada live chat. Jadi wajib pajak bisa menanyakan segala hal di situ melalui live chat, atau bisa juga melalui WA yang sudah di-share ya oleh KPP ya. Jadi KPP dimanapun itu, kalau Anda mau layanan via WA chat, itu bisa lihat di akun Instagramnya. Itu nanti ada tercantum nomor-nomor yang bisa dihubungi. Kalau di Semarang Timur sendiri, selain nomor WA, kami juga share di Linktree ya, Linktree Pajak Semarang Timur. Nanti silakan menghubungi di situ, layanan apa, nanti akan langsung terhubung dengan WA petugas kami. Nah, jadi sangat mudah. Khusus aku pajak sendiri ini, khusus layanan untuk ambil antrian kalau Anda memang harus atau perlu untuk datang ke KPP. Jadi sebaiknya ini merupakan alternatif terakhir Mbak. Jadi mending online aja di rumah, enak kan, bisa ya WhatsApp dan aplikasi yang lain daripada harus KPP yang berisiko ya dalam masa pandemi ini. Terima kasih. Oke, nah tadi Pak Aryono juga mengatakan kalau banyak layanan untuk online begitu ya. Nah ini layanan apa saja nih Pak yang bisa menggunakan antrian online ini? Ya, antrian online sendiri ini sekarang sudah ada sekitar 40 jenis ya yang sudah disediakan oleh DJP. Seperti pendaftaran NPWP, kemudian pelaporan SPT tahunan, ataupun SPT masa yang sudah pakai e-filing, itu sudah bisa langsung pakai DJP online. Kemudian surat keterangan fiskal, ya itu juga sudah bisa pakai DJP online juga. Kemudian untuk validasi SSP, BPTP itu juga sudah bisa by DJP online semuanya. Sudah disediakan Mbak, jadi otomatis. Kemudian layanan FPIN sendiri ya, aktivasi FPIN ataupun lupa, itu nanti bisa langsung email ke KPP ataupun live chat yang saya sebutkan tadi ya, WA bisa, kemudian ataupun menanyakan melalui kering pajak ya 1.500-200. Jadi itu layanan online yang sudah disediakan. Jadi kalau Anda memang memerlukan layanan tersebut, sebaiknya memang via online saja, tidak perlu datang ke KPP.
Oke, kalaupun diharuskan untuk datang ke KPP itu harus memenuhi untuk protokol kesehatannya begitu ya Bapak ya. Mungkin bisa diinformasikan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh wajib pajak kalau ke kantor pajak? Dan KPP sebelumnya tadi ya melalui aplikasi Aku Pajak tadi ya, itu sudah ada layanan kesehatan yang harus diisi tadi ya. Di samping itu nanti begitu datang KPP maka wajib pajak diharapkan cuci tangan terlebih dahulu. Jadi hampir semua KPP sudah menyediakan fasilitas itu ya, cuci tangan pakai sabun sudah ada, kemudian hand sanitizer juga sudah ada di situ. Silahkan Anda menggunakan. Kemudian juga wajib bermasker ya. Kalau tidak bermasker kami tidak akan izinkan untuk masuk ke kantor. Itu seperti itu Mbak Ana. Itu yang wajib. Kemudian mematuhi arahan dari petugas kami. Ada pembatasan jumlah orang yang masuk ke ruang TPT tadi ya. Kalau di KPP Semarang Timur 15 orang. Jadi kalau lebih dari itu silakan menunggu di luar, kami sediakan ruang tunggu di lobi. Oke. Nah, tadi kembali ke beberapa layanan pajak yang tadi sekitar ada 40 layanan begitu ya Bapak ya yang sudah bisa dilakukan melalui online. Nah, mungkin bisa dijelaskan satu persatu nih Bapak. Ini tadi ada NPWP. Nah, caranya gimana nih untuk adminnya yang ingin membuat NPWP melalui online? Ya. Kalau NPWP sendiri, Anda cukup membuka websitenya DJP ya di Pajak Go ID. Nanti di situ Anda pilih menu e-registration. Ya, jadi pendaftaran secara elektronik. Nah, begitu diklik, nanti tinggal menu isian data yang diperlukan. Nanti kalau orang pribadi biasanya isi data nomor KTP seperti itu ya, standar lah Mbak. Jadi sangat mudah untuk mengisi data-data yang ada di situ. Jadi semuanya by online, nanti tinggal di submit gitu. Oke, itu langsung kita bisa mendapatkan nomor NPWP atau harus menunggu dulu atau bagaimana? Ada konfirmasi biasanya Mbak. Ya, ada profil. Ya, kalau NPWP kan sebenarnya layanan 1 hari harus sudah jadi Mbak. Nah seperti itu. Tapi kalau nanti ada kekurangan dokumen, mungkin ada konfirmasi dari KPP. Nah, dokumen apa yang kurang atau belum diisi gitu. Oke, tadi selain NPWP ada apa lagi Bapak untuk layanan pajak yang sudah bisa dilakukan melalui online? Tentu saja pelaporan SPT ya, online via digital online itu kan, SPT tahunan maupun SPT masa pakai aplikasi SPT. Kemudian sekarang yang baru itu iBupot ya, aplikasi iBupot untuk PKP yang ada pemotongan terkait PPh pasal 23 yang jasa ya, itu sudah bisa by internet. Jadi tidak perlu datang ke KPP seperti itu Mbak. Oke, untuk iBupot sendiri seperti apa prosedurnya kalau ingin menggunakan iBupot melalui online? iBupot sendiri ini merupakan nanti aplikasi yang berdiri sendiri ya. Jadi wajib pajak nanti cukup upload data yang sudah dipersiapkan ya di Excel atau langsung mengisi di situ juga bisa. Jadi sangat mudah Mbak, otomatis semuanya by sistem, wajib pajak tinggal membuka, mengisi, menyiapkan atau tinggal mengupload file yang ingin dilaporkan. Itu Mbak. Oke, iBupot ini sudah mulai digunakan per kapan ini Bapak? iBupot sendiri sebenarnya per masa Agustus kemarin ya, jadi mulai September ini untuk orang iBupotnya. Oh, baru Agustus juga ya, baru bulan kemarin begitu ya? Iya, baru. Termasuk layanan baru yang diberikan oleh DJP. Baik, selain untuk pelaporan SPT masa, SPT tahunan, kemudian iBupot, ada lagi Bapak untuk pelayanan yang dilakukan melalui online? Ini Mbak, untuk validasi ini ya, SSP pengalian tanah bangunan ya, itu juga bisa via DJP online. Ya, tidak perlu datang KPP. Kalau dulu harus datang, harus dicek-cek gitu. Sekarang cukup di DJP online, nanti akan terbit profilnya. Oke, caranya seperti apa Bapak untuk prosedurnya?
sama nanti buka aja di DJP online ya, pakai akunnya wajib pajak. Nanti di situ menu KSBP, nanti di situ ada pilihan untuk validasi ini SSP PPHTP ini. Oke, baik. Bapak, Dengan oke, ini ada pertanyaan yang sudah bergabung melalui WhatsApp nih Bapak. Ada Mas atau Bapak Sandi, selamat pagi. Kalau ingin ketemu AR, apakah harus menggunakan antrian online juga kah? Ya, terima kasih Bapak Sandi. Ini pertanyaan yang bagus ya. Tadi memang belum kami jelaskan secara rinci ya Mbak Ana ya. Jadi terkait layanan apa sih yang bisa diberikan di Aku Pajak ini? Jadi ada 5 Mbak. Yang pertama adalah loket TPT. Jadi kalau wajib pajak ingin ke loket TPT langsung itu nanti memilih layanan loket TPT. Nanti seperti misalnya untuk pengajuan sertifikat elektronik ya, kemudian lapor SPT yang belum elektronik itu nanti mengambil antrian di loket TPT. Yang kedua adalah layanan konsultasi perpajakan. Nah ini untuk konsultasi secara umum. Kalau dikenal itu kalau di KPP itu meja helpdesk ya. Nanti wajib pajak bisa menanyakan segala hal terkait sudut perpajakan atau hal lain yang dipertanyakan itu bisa langsung ke meja helpdesk. Ini mengambil antrian di layanan konsultasi perpajakan. Kemudian yang ketiga itu adalah layanan konsultasi aplikasi. Nah ini sebenarnya dilayani juga di helpdesk, cuma karena layanan aplikasi ini memerlukan waktu yang lebih ya dari konsultasi biasa, karena biasanya ini kan wajib-wajib bawa laptop nih Mbak, perlu update untuk aplikasi e-faktur atau ISPT. Nah itu kan agak lama, makanya ini diberikan loket tersendiri supaya antriannya itu berbeda dengan konsultasi yang biasa. Kemudian yang keempat, nah ini yang dipertanyakan oleh Mas Andi ya tadi ya, itu adalah layanan janji temu. Nah, untuk janji temu dengan AR ataupun pemeriksa pajak. Nanti wajib pajak mengambil antrian ini. Untuk janji temu, karena dia pasti wajib pajak di KPP tersebut ya, kalau di Semarang Timur, nanti di aplikasi sendiri sebelum mengambil layanan janji temu ini, ada disclaimer dari aplikasi ya, bahwa wajib pajak diminta janjian dulu nih dengan AR-nya. Jadi sebelum mengambil nomor, mohon Pak Sandi nanti hubungan dulu nih sama AR-nya. Biasanya kalau ada surat himbauan atau apa gitu kan, dicantumkan nih AR-nya siapa, nomornya berapa gitu kan. Tolong dikomunikasikan dulu, Pak saya mau datang untuk konsultasi surat ini nanti hari Kamis jam 8 bisa nggak Pak, atau jam 9. Nah kalau AR-nya sudah oke Pak bisa, nah nanti Bapak langsung ambil nomor di Aku Pajak ini Pak Sandi ya. Jadi seperti itu. Jadi kita janjian dulu dengan petugasnya. Jangan sampai ini udah ambil janji temu, petugasnya baru WFH Mbak. Nah kan kayak ketemu nih. Yeah. Seperti itu. Jadi harapannya nanti semuanya bisa nyaman, bisa terpuaskan gitu ya istilahnya ya untuk pelayanan. Nah, itu ya untuk pertanyaan tadi Mbak. Jadi memang ada beberapa jenis antrian begitu ya Bapak, nggak cuma satu tetapi ada jenis beberapa layanan antrian yang bisa digunakan begitu ya, sesuai dengan apa yang diinginkan begitu ya. Baik, begitu ya Bapak Sandi, terima kasih sudah bergabung. Terus ada lagi, ini mana tadi ya? Ini dia. Ada Mbak Resti juga, terima kasih. Mau tanya, apakah antrian online ini wajib atau masih tetap bisa datang langsung ke KPP? Iya, Mbak Resti ya, Mbak ya. Ya. Terima kasih Mbak Resti atas pertanyaannya. Terkait pertanyaan tersebut, jadi karena ini sudah berlaku secara nasional, maka memang sepertinya jadi wajib Mbak ya, jadi wajib karena memang karena berlaku nasional, pelayanan KPP akan sama. Ketika akan datang KPP, silahkan Mbak Resti menggunakan aplikasi ini untuk mengambil nomor antrian dulu. Jadi janjian kapan mau datang KPP atau merencanakan kapan akan datang KPP ya. Misalnya mau ke loket TPT atau apa. Nah misalnya nih belum tahu karena ini memang baru berlaku ya. Untuk di Semarang Timur sendiri, semoga juga di KPP lain juga sama. Kami masih melakukan edukasi Mbak. Jadi begitu datang, misalnya belum dapat antrian nih, atau belum tahu aplikasi ini, nanti kami arahkan untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi silahkan meregistrasi di aplikasi ini. Saya kira tidak akan lama ya, karena sudah datanya sudah ada semua ya, NIK sama NWP sudah ada, jadi
tidak lama untuk membuat nomor antriannya. Nanti kita edukasi dulu mungkin selama 1-2 minggu ini untuk wajib pajak Semarang Timur. Jadi kita dampingi, Mbak. Ya, ini Mbak Resti menambahkan pertanyaan ini. Mohon infonya untuk langkah-langkahnya seperti apa? Apakah bisa melalui handphone? Begitu. Iya, terima kasih. Tadi sudah kami jelaskan di awal bahwa ini layanan aku pajak ini menggunakan internet. Jadi sekali lagi silahkan Mbak Resti bisa buka di https://kunjung.pajak.go.id. Nah, nanti otomatis Mbak, nanti ada tahapan tadi daftar, kemudian layanan kesehatan, kemudian untuk layanan dan jamnya, kemudian terakhir adalah booking. Nah, penilaian kesehatan ya, yang kedua adalah penilaian kesehatan, daftar penilaian kesehatan, layanan dan waktu, kemudian booking, seperti itu. Jadi otomatis nanti akan jalan sendiri sampai dengan dapat nomor antriannya. Oke, jadi cukup gampang sekali ya Mbak Resti ya, atau Ibu Resti ya, tinggal masuk aja di laman https. Iya, pakai internet. Yang penting HP-nya pakai HP bisa, yang penting ada kuotanya begitu ya. Iya, ada internetnya ya. Langsung ke laman https://kunjung.pajak.go.id. Nah, nanti ikuti saja prosedur yang ada di situ. Nanti untuk nomor antrian akan dikirim melalui email ya Bapak ya. Jadi lebih mudah, Mbak. Ya, silakan. Ya, saya tambahkan informasi bahwa untuk pengambilan nomor ini bisa 3 hari sebelumnya, ya. Jadi misalnya mau datang hari Jumat, nah seperti itu, nanti ambil nomor 3 hari sebelum hari Jumat itu sudah bisa diambil. Atau misalnya hari ini datang ternyata sudah habis nih kuotanya karena terbatas ya, kuotanya habis. Nah, kita ambil tanggal berikutnya nih, hari Kamis bisa diambil jam berapa? Jam 8 atau sudah penuh kuota, ambil jam 9. Jadi seperti itu, mudah sekali. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Danang nih yang sudah bergabung. Pertanyaannya mau tanya, antrian online ini dibuat berapa hari sebelumnya? Apakah ada ketentuannya atau bebas saja? Tadi sudah terjawab ya. Bisa dilakukan, ya bisa dilakukan 3 hari sebelumnya ya. Tapi kalau kuotanya sudah habis, bisa di hari-hari selanjutnya begitu ya Bapak ya. Ibu Ria juga selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung melalui WhatsApp. Kalau sudah melakukan antrian online, ternyata di hari yang sudah saya tentukan, saya tidak bisa datang karena ada keperluan mendadak. Ini apakah bisa menggantinya di hari lain atau bagaimana ya? Ya, otomatis kalau secara prosedurnya, karena Ibu dianggap tidak hadir ya, yang tidak hadir, nanti antrian itu akan di-close. Nah, jadi kalau mau datang lagi, silakan langsung aja buat nomor baru. Jadi Ibu ambil lagi nomor baru melalui aplikasi ini. Jadi tidak menyambung aplikasi nomor yang tadi ya, nomor tadi karena sudah nggak bisa datang ya hangus seperti itu. Jadi langsung ambil aja nomor antrian baru, apa di hari yang sama di jam yang berbeda atau di hari lain, silakan. Jadi semua gampang lah itu dipakai HP bisa. Ya. Oke, jadi tidak bisa digunakan lagi ya untuk nomor antrian yang sudah hangus atau ketika saat itu tidak hadir atau terlambat begitu ya Bapak ya. Terlambat juga tidak bisa ya. Itu sudah hangus, itu berarti harus mengambil nomor antrian yang baru. Jadi tidak bisa digunakan lagi untuk antrian yang lama begitu ya Ibu Ria ya. Kemudian mana tadi ya? Nah, ini ada Ibu Iis juga, terima kasih. Mau tanya, kalau lupa nomor tiket antriannya gimana? Waduh, ya betul. Ini memang dimungkinkan ya, karena mungkin sudah 3 hari ya, 3 hari ambil nih, lupa nih. Yang pertama, makanya saran kami begitu dapat email dari aplikasi ini, aplikasi Aku Pajak ini, langsung di screenshot aja, di capture ya, disimpan di galeri. Itu langkah yang pertama. Jika lupa nih, gimana? Nanti silahkan Anda buka lagi Aku Pajak ini. Nanti di situ ada menu cari tiket. Ya, menu cari tiket, Anda tinggal masukkan nicknya, langsung cari, nanti akan muncul lagi.
Nah, jadi untuk cari tiket juga ada menunya di situ. Oke. Kalau Oke. ya, Mengantisipasi ya. Ya, lupa atau mungkin kehapus nih. Jadi Iya. kita capture tapi terhapus. Ya. Iya. Nah, Oke. itu. Jadi ada menu cari tiket di aplikasi ini. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi bisa menambah lagi ya informasi terkait aplikasi Aku Pajak ini. Oke, jadi tetap bisa ya kalau semisal lupa di situ di aplikasi tersebut ada cari tiket gitu ya. Ya, Begitu, jadi jangan khawatir ya Ibu Isya, saya juga pelupa Ibu. Sering lupa ya. Terus ada yang sudah bertanya lagi, Mas Rizal mau tanya, adakah antrian online ini yang melalui WhatsApp katanya Bapak? Ya, untuk per 1 September, jadi ini sudah berlaku aplikasi Aku Pajak ini ya. Silakan digunakan. Kita bisa ke kantor pajak sesuai keinginan Anda ya. Mau datang ke KPP mana itu silakan menggunakan aplikasi Aku Pajak ini. Ya, WhatsApp. Mungkin atau layanan yang sudah diadakan KPP ya, seperti di Linkri itu kan. Selain WhatsApp juga ada antrian mungkin ya, pakai QuickTime atau Google Form. Nah, selain itu masih bisa dipakai untuk WhatsApp-nya, untuk bertanya, live chat, mungkin masih bisa dipakai. Kecuali yang antrian. Jadi antrian memang langsung pindah ke Aku Pajak, seperti itu Anda. Jadi silahkan Anda langsung mengunjungi Aku Pajak aja untuk membuat antrian jika Anda memang perlu datang ke KPP. Nah, itu. Jadi begitu ya, Mas atau Bapak Rizal. Kalau untuk WhatsApp mungkin masih bisa untuk konsultasi atau mungkin janjian dengan AR-nya juga bisa ya. Nah, tapi untuk antrian tetap menggunakan Aku Pajak ya, aplikasi Kunjung Pajak begitu ya, Mas Rizal ya. Terus ini ada Mbak Keisha yang ada di Semarang. Terima kasih. Saya mau tanya, saya bikin NPWP tapi pakai alamat rumah lama saya yang saya kontrakan. Nah, ini sudah sebulan lebih dari rumah lama. Ini tidak ada kabar apakah kartu NPWP saya sudah sampai atau belum. Nah, itu bagaimana ya? Kalau NPWP hilang, apakah bisa diurus lagi? Nah, ini bagaimana caranya? Ya, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Keisha. Yang menanyakan? NPWP, ya. Ya, untuk NPWP, jadi gini, terkait alamat, memang NPWP akan dikirim ke alamat yang diregistrasikan di awal ya, di data, nanti akan dikirim by pos oleh kantor pajak. Nah, mungkin bisa dicek lagi ya di alamat yang dikontrakkan tadi, misalnya apakah dia kantor pos ya di KPP Semarang itu menggunakan pos ya, itu sudah sampai atau belum, atau memang kadang kalau memang pas kosong kan jadinya kembali lagi ya ke kantor pajak. Maka Mbak Keisha tadi bisa menanyakan ke KPP, bisa lewat telepon maupun lewat WhatsApp yang sudah disediakan, menanyakan apakah NPWP atas nama saya dengan nomor NIK sekian itu sudah jadi apa belum. Karena kasusnya bisa macam-macam nih kalau kayak gini ya Mbak ya. Pos bisa juga udah sampai diterima orang lain. Nah, kalau ibaratnya sudah terus nggak terima gimana? Silahkan mengajukan cetak ulang kartunya. Nah, itu bisa by WhatsApp ya, di layanan yang tadi seperti sudah saya sebutkan, dipakai Linktree ataupun pakai email KPP. Nah, itu bisa. Oke, tinggal ini ya Mbak Keisha, ini KPP-nya ikut mana nih? Mungkin bisa bisa diinformasikan. Oke, KPP-nya Semarang Timur nih kebetulan nih Pak. Nah, mungkin bisa diinformasikan konsultasinya. Silakan buka Linktree Pajak Semarang Timur ya. Pajak Semarang Timur Linktree-nya dibuka, di situ ada layanan untuk di seksi layanan NPWP. Nanti ada layanan langsung WhatsApp dengan tugas kami. Nanti bisa tanya di situ. Oke, atau mungkin juga bisa DM dulu juga bisa di Instagram ya, di Pajak Semarang Timur ya, Bapak. Bisa deh. Di Instagram ya. Pajak Semarang Timur, silakan DM aja. Nanti kami akan melayani
kami akan konfirmasi lagi ya di mana posisi NPWP. Iya. Ya. Sudah jadi apa belum? Iya. Atau ada kurang syarat ya? Atau kempos dari posisinya ya? Nanti kami bisa konfirmasi ulang. Oke, tapi kalau misal terjadi kehilangan NPWP, nah ini apakah bisa meminta nomor NPWP lagi atau harus daftar ulang lagi atau bagaimana nih Pak? NPWP itu hanya satu kali ya Mbak ya, seumur hidup nih. NPWP ada nomor khusus seumur hidup. Jadi kalau misalnya hanya kartunya ada yang hilang, tinggal minta cetak ulang aja. Oke. Sebenarnya layanan cetak ulang ini bisa di semua KPP, tidak harus ke KPP terdaftar Mbak. Misalnya Mbak Hana terdaftarnya di Jakarta nih, nggak perlu ke Jakarta, cukup di Semarang Timur, minta layanan cetak ulang kartu NPWP dengan nomor sekian. Oh bisa juga ya? Kalau hanya kartunya ya. Karena untuk NPWP sendiri untuk penghapusan ada prosedur yang lagi Mbak. Misalnya orang yang sudah meninggal seperti itu baru bisa dihapus. Oke, kalau syaratnya sendiri ada nggak sih? Ada, kan itu hilang nih, ada menggunakan syarat kehilangan dari kantor polisi atau bagaimana begitu? Nggak ada syarat khusus Ya. begitu ya? Ya. Oke, nah kalau Hanya KTP ya, fotokopi KTP dikirim gitu ya. Oke. KTP kan bisa. Ya. Oke, tadi juga Pak Ariana mengatakan ada penghapusan. Nah, ini untuk penghapusan NPWP itu untuk wajib pajak yang seperti apa nih? Yang sudah meninggal misalnya, terus yang apa lagi begitu? Ya, untuk orang pribadi memang wajib pajak yang sudah meninggal ya, atau dia sudah bukan warga negara Indonesia lagi nih, hanya sebentar di Indonesia, pergi ke luar negeri gitu ya, sudah NPWP-nya bisa dihapus. Kemudian ini untuk badan misalnya sudah pilot, nah itu kan bisa dihapus. Oke, untuk syaratnya sendiri? Misalnya, ya. Untuk syaratnya sendiri untuk penghapusan NPWP? Badan pilot ya ada penetapan pilot ya Mbak ya. Penetapan pilot. Kalau orang pribadi udah meninggal ya surat keterangan dari kelurahan itu ya surat kematian ya. Nanti kami bisa proses. Oke, itu harus datang ke KPP atau bisa melalui online Bapak? Bisa dikirim pos aja. Oh, dikirim pos juga bisa ya? Ya. Oke, kalau mau untuk pesan. Iya, kalau mau datang menggunakan aplikasi ini ya, aku ya, aplikasi Kunjung Pajak. Oke. Ini ada dari Eiza. Eiza juga terima kasih. E-Bupot mulai kapan digunakan ya? Mohon diinfo bagaimana langkah-langkahnya untuk menggunakan E-Bupot ini, Bapak. Ya, untuk E-Bupot sendiri sebenarnya KPP Semarang Timur sudah mengadakan kelas pajak Mbak, via webinar. Waktu itu ya sudah 3 hari kita lakukan untuk pajak-pajak di Semarang Timur. Nah, seharusnya sih sudah mendapatkan info itu ya. Kalaupun belum, karena ini aplikasi khusus yang ada teknis ya, agak teknis, silakan datang ke pelayanan konsultasi aja untuk menanyakan hal ini. Karena untuk detail-detailnya, bagaimana cara menggunakan, bagaimana nanti membuat basis datanya, seperti itu nanti silakan Anda ke kantor pajak. Kalau terdapat di Semarang Timur, silakan datang ke KPP Semarang Timur. Nanti bisa menanyakan di layanan konsultasi. Ya, jangan. Jelasnya karena bawa ininya ya, bawa laptopnya ya. Oke, dan jangan lupa ya kalau mau datang ke kantor pajak ya harus ambil nomor antrian dulu begitu ya, pakai Aku Pajak, aplikasi Kunjung Pajak begitu ya, Eiza yang sudah bergabung pagi hari ini. Oke Bapak, karena waktu kita juga terbatas ini ya, mungkin ini yang terakhir yang ingin disampaikan ke adminnya terkait tema kita pagi hari ini mengenai aplikasi Kunjung Pajak apa nih Pak? Ya, baik. Apanya dengan Mbak Hana ya. Jadi untuk aplikasi Aku Pajak ini aplikasi baru dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku untuk bisa dipakai di Kanwil maupun di KPP. Jadi sebelum ke kantor Kanwil maupun KPP, silahkan Anda mengunjungi dulu halaman Kunjung Pajak ini. Nanti di situ setelah mendapatkan nomor antrian sesuai dengan layanan Anda inginkan maupun jam dan tanggalnya, dan kalau sudah dapat nomor antrian di email saudara, nanti
silahkan datang ke KPP. Tetap dengan protokol kesehatan ya, jangan lupa pakai masker, sebelum masuk nanti cuci tangan dulu pakai hand sanitizer. Seperti itu Mbak Ana. Oke, terima kasih Bapak Haryono atas waktunya pagi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk wajib pajak untuk Apmenia ya Bapak ya. Oke, dan Hana juga harus pamit juga nih dari Ngobrol Pajak pagi-pagi. Kita ngobrol lagi di Rabu depan ya, setiap Rabu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.